yang puja selalu tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas, gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri. Selamat pagi, SMK Bisa. Perkenalkan, nama saya Mika Doernar Hutagalu, mahasiswa UNM Makassar, angkatan ketiga 2021 dengan nomor UKG 2015 011 413 08, sedang melaksanakan praktek uji kinerja. Terima kasih. Masuk. Oke, lewat Mas Fajar. Keluar dari sana. Dari Oke. Keluar dari belakang ya. Oke. Harus semua ya, harus semua. Jangan ada yang lari. Iya. Sehat semua ya. Hati-hati. Ternyata ibu Isa ini suka jarang-jarang datang, harus datang. Oke. Mulai segala sesuatu kita akan berdoa. Mengucap syukur. Salam dari dia. Ya, silakan pimpin semua untuk berdoa. Silakan. Terima kasih sudah membimbing kita dalam doa. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran, yaitu pembiakan tanaman KD 3.2, mempersiapkan bahan tanam. Tapi sebelum kita masuk ke acara materi ajar, Bapak mau mengabsen kalian dulu satu-satu ya, supaya Bapak lihat. Ada yang tidak hadir? Semua hadir ya? Oke. Jumlah kita di sini ada 16 orang, semua hadir. Baik. Karena kalian semua hadir, tentu kita harus semangat dulu ya. Coba kita semangat dulu ya. Kalau Bapak bilang SMK, jawabnya bisa. Oke, SMK? Bisa. Ya, SMK? Bisa. Oke, harus kuat ya. Baik, anak-anak sekalian. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang KD 1 ya, KD 3.1 yaitu mengenai, masih ada yang ingat mengenai K3 ya. Ini kelanjutannya. K3 itu yang pertama sekali adalah keselamatan. Oke, sih. Kepas bagus ya, keselamatan. Yang kedua apa lagi? Kesehatan. Yang ketiga adalah kerja. Nah, jadi yang ketiga itu adalah kerja. Nah, Bapak mau tanya di antara kalian, apa fungsi sarung tangan? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Sarung tangan. Ya, bebas. Apa?
ya, untuk menghindari ya benda tajam. Apalagi selain benda tajam, bahan kimia. Terus ada lagi apa? Masih ingat ya? Ya, kotoran ya, berupa cacing atau berupa bakteri bisa masuk ke tubuh kalau tidak pakai sarung. Nah, kalau sepatu, siapa yang bisa? Mana Pak? Oh, jadi siapa yang ini yang bisa apa fungsi sepatu? Sepatu itu digunakan untuk Nah, Bapak kira kamu tidak paham. Sepatu digunakan untuk Nah, kalau di sini di SMK Negeri 4 yang paling fokus pakai sepatu untuk menghindari apa? Coba. Ya. Biasa kamu pergi ke hutan-hutan, ada di situ apa yang kamu injak? Ular ya. Di sini ular berbisa kan tidak? Berbisa. Kalau berbisa, kalau kena gigit ya langsung mati ya. Jadi kalau sepatu bisa melindungi kaki dari gigitan ular. Oke, masih ada beberapa di situ APD, alat pelindung diri. Ya, tetapi Bapak ingatkan, termasuk sekarang kalian pakai masker. Masker ini untuk menghindari kontaminasi dari virus. Masker ya. Ada lagi topping dari cahaya matahari ya. Nah, wear pack. Untuk praktek kita pakai wear pack ya. Wear pack digunakan untuk apa? Ya, untuk benturan-benturan dari luar, baik itu air atau sinar matahari ya. Panas. Itu kelembapan tubuh kita bisa terjadi. Oke, itu ada di KD 3.1. Tetapi kita hari ini membahas tentang menganalisis persiapan bahan tanam. Seperti yang Bapak sudah sampaikan, bahan tanam untuk pembiakan tanaman ya, itu ada dua jenis pembiakan secara global. Yang pertama secara generatif. Yang kuat, semangat. Yang kuat. Generatif. Bagus. Satu lagi secara vegetatif. Itu jangan lupa. Pembiakan tanaman bisa dilakukan secara generatif dengan vegetatif. Ya. Baik. Tanaman juga membutuhkan yang disebut dengan perbanyakan diri. Bukan cuma kalian yang pengen memperbanyak diri atau memperbanyak kita punya spesies atau hidup kita ini ya. Makanya orang menikah ya. Kalau tanaman dia kawin dan terjadi penyilangan ya, persilangan antara serbuk sari dengan putik menghasilkan bakal buah dan menjadi buah. Itu yang kita sehari-hari bisa konsumsi ya. Baik. Menganalisis persiapan bahan tanam, Bapak pilih secara generatif. Ya, generatif. Perbanyakan tanaman secara generatif untuk menyediakan bibit. Ya, ini mentimun apa ini? Pernah lihat mentimun sekecil-kecil ini? Pernah? Nah, dulu banyak mentimun yang super jumbo-jumbo ya, ada yang panjang-panjang ya, ada yang besar-besar. Kalian sudah pernah lihat mentimun orang bilang mentimun bangkok besar ya? Itu tidak efektif karena orang makan satu butir saja itu mungkin setengahnya saja atau sepersekiannya saja. Jadi varietas yang seperti ini muncul ya akibat dari persilangan-persilangan. Dia diuji coba. Manusia menginginkan seperti apa? Ya. Nah, mentimun seperti ini, mentimun yang mini, yang mini ini sangat dibutuhkan dan sangat laris khususnya di Jayapura. Ya. Kemudian tomat ya sudah tahu ya, tidak ada kita kalau di dalam masak memasak yang tidak pakai
Tomat. Tomat ini adalah sumber vitamin. Apalagi sumber apa lagi? Sumber apa lagi selain vitamin? Tomat itu sebagai sumber vitamin makanan ya. Ada juga kalorinya ya. Oke, baik. Kita mengenal beberapa jenis bahan tanam, tetapi kita harus tahu dulu karena belum tentu kalian ada uang untuk menyediakan bahan tanam. Itu. Sampai di sini paham, mengerti? Jaki mengerti? Nah, siapa yang mana Istri? Paham? Ya. Jadi Bapak mau tanya, kalau sedang kita melakukan penanaman, ya, kita cari benih, bibit, ya, kita mau menanam suatu lahan, berarti kita harus menyediakan bibit, ya, bibit, atau bakar tanaman, ya, Bapak garis bawahi, ya. Kita sudah pernah membahas ini. Siapa yang tahu apa itu biji? Ada yang tahu? Apa itu biji? Ya, apa itu biji? Ada yang tahu, Putri? Ada yang tahu? Keriana? Apa itu biji? Keriana punya biji enggak? Loh, Bapak kan tanya toh. Punya biji? Jaki kau punya biji? Biji itu adalah bagian dari biji itu belum bisa dikategorikan bahan. Belum. Itu baru bagian. Ini benih baru bahan. Bibit baru bahan ya. Strip bakal. Bakal. Biji ini dimiliki oleh tanaman. Hasil dari tadi persilangan itu. Secara generatif dia kawin sila atau kawin sendiri karena tanaman itu punya dua jenis kelamin. Dia sendiri memproduksi sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Jadi makanya bunga diproduksi bukanlah untuk kamu petik. Kan kamu biasa mempersembahkan sesuatu ke orang lain, ya, dengan memotong ini. Coba bandingkan. Ada yang tahu di sini kalau Bapak potong kamu alat kelamin? Bisa? Mau? Tanaman juga tumbuhan. Kamu potong dia buat alat kelamin. Di sini dia berkelamin atau di sini dia menyerbuk. Ini di sini alat produksinya di sini ya. Alat produksi itu kan menghasilkan. Yang di ujung ini disebut dengan serbuk. Lalu di dalam sini ada bulat itu ya. Kalau kita potong-potong dia di sini ya. Ini adalah putih. Simbolnya adalah, kalau serbuk sari simbolnya adalah simbol jantan dan betina, ya. Jadi terjadi penyerbungan, ya. Ini alat reproduksi. Reproduksi. Ya.
Dari sinilah hasil persilangan ini kita dapatkan yang tadi Bapak katakan, bakal buah. Biasanya 3 atau 4 hari setelah perkawinan membentuk sebuah kondisi mereka menghasilkan, ya, mangga itu diproduksi oleh tanaman, buahnya itu bukan untuk kamu makan. Jangan salah mengerti. Tanaman memproduksi sesuatu dari dirinya untuk memperbanyak diri, beranak, ya. Ada di sini suatu saat kamu menikah tidak punya anak, ada bercita-cita, coba angkat tangan dulu Bapak dia. Ada? Nah, tidak ada. Kalau ada mulai sekarang angkat tangan saja, kita lihat. Ada nggak orang mau berkeluarga? Saya bercita-cita, saya tidak ingin punya anak. Adopsi anak orang kan aneh ya? Aneh itu. Atau Jaki ini berpikir saya menikah kan bikin susah, saya tidak usah menikah. Ada juga, dia nggak mau pusing, ya. Jadi memperbanyak diri inilah dia menghasilkan buah. Dari situlah kita ambil buahnya, ya. Dari sinilah kita ambil tadi buahnya, dari buah tomat ini. Ya, kita pikir secara manusia, tomat untuk manusia. Tidak, jangan kamu salah pikir. Tanaman tidak pernah bercita-cita kamu pitik, dia malah menyakiti. Cuma tidak pernah ngomong toh. Kalau sesungguhnya kamu, dia manusia, dia bicara, dia akan bilang, kamu pitik saya sakit. Jadi begitu kita ambil bijinya untuk diperbanyak, harus memenuhi kriteria. Harus memenuhi, baik itu mentimun, ya, mentimun harus memenuhi kriteria. Contoh, pernah lihat orang kawin usia katakan baru lahir 2 tahun, pernah nggak lihat itu anak kecil itu baru langsung dinikahkan? Pernah lihat? Kenapa begitu? Kenapa dia tidak kita kawinkan sajalah anak kecil yang berumur katakan ya masih pegang-pegang boneka gini-gini dong, udah nak kawin aja. Ada program kalian untuk mengawinkan anak baru kecil-kecil? Nggak ada ya. Tanaman juga begitu, dia tidak pernah memproduksi dalam dirinya untuk menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan sesuatu yang tidak matang. Jadi dia harus memang matang. Dia harus mencapai umur maksimal. Kalau sekarang usia perempuan naik 25 tidak apa-apa, ya, 25. Kalau tanaman juga begitu, untuk menghasilkan sebuah kriteria untuk dijadikan bibit, dijadikan benih, ya. Biji ini adalah bagian dari tanaman. Di dalamnya ini ada biji, ya, ada biji, ya. Biji ini Bapak tahu, di sini ada dagingnya, ya, ada kulit luarnya, ada kulit dalamnya, ada lendirnya. Ada lendir nggak ya? Ada ya, ada lendirnya. Nah, ini termasuk, ya, ini termasuk apa ini? Ini termasuk ini mana? tanaman buah yang berlendir, ya. Ini termasuk buah yang berlendir. Untuk menghasilkan produksi ini, untuk menjadikan benihnya, ya, untuk jadikan benih harus ada perlakuan. Tidak boleh langsung kamu ambil begini, korek langsung tanam, tidak bisa, tidak jadi tuh. Ya, seperti yang tadi kita harus memacu kepada kematangan lembaga. Karena dia di dalam bijinya itu ada lembaga yang harus dimatangkan. Ya, Bapak mau kasih sebuah gambaran dulu supaya kalian lebih fokus, ya. Mungkin ada sesuatu yang berkembang di pikiran kalian, sabar ya. Bapak akan kasih sebuah video.
sebagai perbandingan ya. Kamu pengen katakan mau nanam apa? Menanam kelapa. Ya, contoh ini. Kamu nanam kelapa, ya. Bapak mau kasih gambaran. Kelapa ini berbuah katakan setelah 8 tahun. Ya, contoh ini. Terus ada kelapa berbuah setelah 3,5 tahun. Tujuan kamu memproduksi menanam ini adalah untuk menghasilkan buah. Kecuali kamu menghasilkan merupakan bagian dari tanamannya untuk dijadikan bunga, jadikan apa? Kamu pilih yang mana? Mana yang kamu pilih? Yang 8 tahun berbuah atau yang 3,5 tahun berbuah? Ya, pilih yang mana? Pilih yang setengah tahun ya. Oke, kalau pilih yang 3,5 tahun berarti kita pengen cepat-cepat menghasilkan buah. Seperti itu. Jadi ada syarat ya yang akan dijadikan bahan tanam, bakal tanam atau disebut dengan tadi benih itu. Benih itu atau bibit itu ya. Bibit itu berarti bakal tanaman yang sudah tumbuh. Ya, tumbuh dalam arti sudah mengalami proses perkecambahan. Ya, tumbuh. Kalau benih belum tumbuh, dia masih dalam bentuk biji, begitu ya untuk ini. Tapi biji tidak 100% dipakai menjadi benih. Seperti itu ya. Ini ininya. Ini video ya, video untuk mempersiapkan bahan tanam. Ini tadi seperti yang Bapak bilang, ini adalah bibit apa tadi ini? Tomat ya. Nah itu. Tomat ya. Tomat bahasa Inggrisnya apa? Latin. Iya. Bahasa Inggris. Iya kan? Ini cara mempersiapkan itu. Nah, tuh. Oke ya. Ini disebut dengan biji berlendir ya. Ini biji berlendir. Dulu Bapak ulangi lagi, generatif ini ya hasil persilangan ya atau hasil dari penyerbukan duduk. Nanti ada bentuk video. Duduk ya. Kalau mau keluar jangan ini. Jadi terjadinya tanaman atau buah itu hasil dari penyerbukan. Kita tadi sudah belajar mengenai buah, ya. Itu Bapak mau sampaikan sedikit. Ini sekilas saja. Materi kita tidak di sini sebenarnya, tapi Bapak mau sampaikan. Kalau kalian tidak mengerti kenapa terjadi begini, maka tidak akan paham mengapa disiapkan bahan dari buah tomat ini. Di sini ada bagian dari bijinya. Sudah tahu biji ya? Ada juga plasentanya. Ya, di sini terjadi kehidupan. Secara garis besar, mentimun ini diproduksi bukan untuk kamu makan, seperti yang tadi Bapak sampaikan, tidak untuk dimakan oleh kita. Semua buah-buahan, mangga, tanaman apapun itu, pisang, dia tidak pernah berpikir untuk menyumbang dari dirinya. Sementara itu dagingnya ini yang kamu makan, ini adalah sumber protein, sumber karbohidrat untuk dimakan oleh lembaga ini sampai dia busuk, sampai dia matang. Ya, jadi ada kriteria untuk kematangan buah. Kalau kita mau ambil bakal tanaman dari tomat ini, berarti kita harus melihat kriterianya. Ya. Jadi tomat yang bakal jadi bahan tanam itu adalah berasal dari buah atau berasal dari bakal tanaman yang sudah memang ranum, memenuhi kriteria menjadi iya, pintar. Ya, sudah tahu ya. Jadi ada bernas. Kalau biji apa saja yang mau kita tanam itu jangan yang kisut ya. Gitu. Kamu nanti kalau cari biji yang bernas ya,
Biji yang padat. Jangan cari yang lembek. Gitu ya. Dan memang begitu. Biji yang memiliki daya kecambah tinggi walaupun sudah dikeringkan sampai kadar air 5-10% dan disimpan dalam batu yang lama. Ya, ini perlakuan. Ya. Ini perlakuan untuk bakal tanaman itu. Nanti kita pelajari. Ini bukan bagian dari kita pelajaran. Tapi kita lompat aja. Ya. Oke. Ada soal-soal. Nah, sekarang Bapak mau kita membentuk kelompok dulu ya. Bapak mau ini sampai di sini dulu videonya. Ya, Bapak mau kita membentuk kelompok. Ya. Ya. Satu aja, satu. Kalian satu jawaban aja, satu jawaban aja. Bapak kasih, enggak apa-apa, kamu pegang. Besok keluar itu UTS itu. Ada? Bapak bocorkan rahasia. Ini kelompok satu sudah ini, satu, ini dua, ini tiga. Kalian nomor dua. 1, 2, 3. Bikin jawabannya. Ya, yang kamu ketahui, jangan juga ini yang tidak kamu ketahui. Nanti hasil dari apa yang kita bahas ini, ya. Di belakang aja, di belakang. Ini jangan terpisah ya. Ini sebenarnya kalian ini jangan membentuk 4 kelompok lagi. Kamu sana. Kamu sana. Kelompok satu. Ya, nanti digabung hasilnya. Boleh. Oke ya. Kita berdiskusi kenapa kita harus mencari apa ya? Mencari ide-ide dari apa yang kamu ketahui dari yang tadi. Baik dia yang non ATPH atau jadi tidak apa-apa digabung aja nama dulu, nama siapa saja di sini. Ini kan harus dilaporkan nanti ke Pak Kep. Setelah kamu yang belajar ini apa yang kamu dapat? Nama. Oke, nanti kalau sudah selesai kumpul ya, dikumpul. Itu hasil dari pengujian Bapak tentang pengetahuan. Itu soal pengetahuan. Iya, 2. Siapa yang lebih cepat lebih bagus ya? Kita akan lihat. Iya. Kelompok 1, mana hasil jawabannya sudah? Oke, sudah cukup gitu. Cukup. Satu aja. Oke. Oke, nanti bacakan ya. Soal nomor 1 apa jawabanmu? Bacakan. Kelompok 2. Mana jawabanmu? Oke, cukup. Tidak usah lagi tambah. Itu membahas itu sama Pak. Kelompok 3 sudah berapa? Oh, sudah cukup. Cukup. Oke. Oke, sekarang Bapak harap kelompok 1 silakan bacakan soal dengan jawabannya. Dengar. Sementara nanti kelompok 2 dan kelompok 3 karena memiliki jawaban yang berbeda, kamu boleh nanti bertanya, kenapa jawabannya begitu? Ya. Pasti kamu kan udah sama jawabannya ya. Oke, silakan dulu dibaca contoh untuk kelompok 1. Silakan soal 1 baca dengan jawabannya. Silakan. Ini buah ini. Berdiri. Baik teman-teman, saya akan bacakan. Teman-teman, saya Buat. bacakan soal dan jawabannya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bahan tanam. Bahan tanam adalah menyiapkan bahan-bahan untuk menanam, contohnya benih, biji, dan bahan-bahan lain. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kelompok 2 menanggapi. Mereka katakan ulangi supaya kuat, nanti kelompok 2 yang menanggapi. Bahan tanam adalah menyiapkan bahan-bahan untuk menanam, contohnya benih, biji, dan bahan-bahan lain.